Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga, masih di tema 6, subtema 2, dan sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Anak-anak masih ingat tidak dari pembelajaran yang kedua kemarin kita belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Pembelajaran yang kedua kemarin kita membahas tentang cerita dari kisah seorang penari gandrung yang berasal dari Banyuwangi. Kita juga belajar tentang puisi mengenai penyanyi gandrung tersebut. Dari situ kita belajar mengenai banyaknya budaya di Indonesia, termasuk budaya tarian, termasuk budaya tarian gandrung. Hari ini kita juga akan belajar tentang sebuah cerita dan sebuah puisi. Tapi berbeda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya adalah tarian. Hari ini kita akan mengenal seorang tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Tapi sebelum itu, marilah anak-anak untuk menyiapkan buku tulis dan alat belajarnya di meja kalian. Kemudian simak video ini dan catat hal-hal penting ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mengenal karakteristik sebuah tokoh. Kemudian kita bisa mengambil sebuah amanah dan isi dari suatu puisi. Dan kemudian kita juga akan mengenal suatu persatuan di Indonesia. Mari kita simak pelajaran hari ini dengan baik. Ibu akan memberikan sebuah gambar. Silakan anak-anak untuk memperhatikan gambar tersebut dengan seksama. Sudah memperhatikan gambar. Anak-anak tahu tidak siapa gambar yang ibu tunjukkan tadi? Tokoh siapa ya? Apakah dari kalian ada yang tahu? Kalau kalian sudah baca bukunya, pasti kalian tahu itu tokoh siapa. Tokoh tersebut adalah tokoh yang bernama Gajah Mada atau biasa dikenal dengan Patih Gajah Mada. Apa sih Bu Patih itu? Patih adalah seseorang yang diberikan kekuasaan untuk memimpin suatu wilayah atau sekarang disebut gubernur anak-anak. Patih Gajah Mada memiliki cita-cita yang sangat besar. Ibu akan menceritakan cita-cita Patih Gajah Mada. Silahkan simak baik-baik ya. Cita-cita besar seorang Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Pasti itu di Jawa Timur ya anak-anak. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan orang kaya maupun dari keluarga bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat yang disebut bakat kepemimpinan. Yang bakatnya tersebut sangat kuat melebihi orang-orang sebayanya. Konon katanya, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Ia memulai pekerjaannya sebagai seorang anggota prajurit Bayangkara, Kerajaan Majapahit.
Karena kemampuannya yang hebat tersebut, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit. Kepala prajurit yang disebut prajurit Bayangkara, dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada dimulai pada masa kerajaan Raja Jayanegara, yaitu pada tahun 1304 sampai 1328 Masehi. Wah, sangat lama ya Nana, masih zaman dahulu sekali. Berkat kerja keras dan kepemimpinan Gajah Mada, ia diangkat menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa kerajaan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Ibu ulangi, namanya Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilatih menjadi patih, Gajah Mada membuat janji atau ikrar yang saat ini disebut dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa tersebut berisi bahwa patih Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik atau saat ini disebut dengan Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk mewujudkan persatuan wilayah tersebut yang menjadi wilayah yang disebut Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih dari saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Malayu seperti Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau saat ini disebut Australia. Itu tadi cita-cita besar dari seorang Gajah Mada. Anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mengetahui kan cerita tentang cita-cita besar seorang patih Gajah Mada? Apa ya isi Sumpah Palapa tadi? Ada yang masih ingat? Dan apa yang dicita-citakan oleh patih Gajah Mada tadi ya? Untuk lebih mengetahui tentang cita-cita besar seorang patih Gajah Mada, silahkan kalian membaca puisi yang ada pada buku paket dari pelajaran 3 tentang puisi Mahapatih Gajah Mada. Di situ silakan kalian baca, kalian amati isinya, kemudian kalian cari amanah yang ada pada puisi tersebut. Kemudian jangan lupa kalian untuk mengisi absensi ya kan. Ibu tadi lupa mengingatkan kalau kalian harus mengisi absensi di grup WhatsApp ya. Setelah kalian mengetahui cerita tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada dan sudah membaca puisi tentang Mahapatih Gajah Mada, kalian mengetahui bahwa cita-cita besar Patih Gajah Mada adalah mempersatukan daerah-daerah yang disebut Nusantara. Saat ini cita-cita besar Patih Gajah Mada telah terwujud, namun wilayahnya tidak sebesar yang ia sebutkan tadi. Meskipun begitu, tugas kita adalah menjaga persatuan Nusantara atau Indonesia yang telah dicita-citakan oleh Patih Gajah Mada tadi ya. Bagaimana sih Bu cara menjaganya? Di Indonesia kan banyak sekali perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lain-lainnya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Karena banyaknya perbedaan di Indonesia, negara Indonesia disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah moto negara Indonesia. Ibu akan mengenalkan kalian sebuah lagu, silakan disimak baik-baik ya. Lagunya tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada. Cita-cita Patih Gajah Mada disebut Sumpah Palapa. Ia ingin mempersatukan Seram dan Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik.
hafalan bersama-sama ya. Ayo kita ikuti bersama-sama. Cita-cita Pati Gajah Mada disebut sumpah palapa. Ia ingin mempersatukan Seram dan Tanjung Pura, Harupahan, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Rumasik. Harupahan, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Rumasik. Wah, anak-anak hebat sekali. Mari kita tepuk tangan. Dari penjelasan Ibu dari awal hingga akhir tadi, ada yang bisa menyimpulkan tidak apa saja yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Baiklah, hari ini kita mempelajari tentang cita-cita besar seorang Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada juga mempunyai janji atau sumpah yang disebut sumpah palapa. Cita-cita besar Pati Gajah Mada adalah untuk mempersatukan wilayah-wilayah yang disebut dengan Nusantara. Kemudian dari puisi Pati Gajah Mada kita juga bisa mengambil amanah bahwa Pati Gajah Mada memiliki jiwa yang pekerja keras dan jiwa kepemimpinan yang baik. Kemudian tugas kita adalah untuk menjaga wilayah-wilayah yang telah dicita-citakan oleh Pati Gajah Mada dan menjaga persatuan Indonesia atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengetahui tentang kisah Pati Gajah Mada, tentang cita-cita besar yang beliau cita-citakan. Kemudian mengetahui tentang puisi Mahapati Gajah Mada, dan anak-anak juga mengetahui tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang Pati Gajah Mada, silakan kalian mengerjakan soal berikut ini. Soal-soal tadi silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian kalian kumpulkan terakhir minggu depan di grup WhatsApp ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Kemudian jangan lupa kalian untuk terus belajar di rumah, membantu orang tua untuk mencapai cita-cita besar yang kalian impikan. Anak-anak, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ibu pamit. Jangan lupa untuk terus belajar, terus semangat, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nana.